Oke, bisa merecord ya. Hmm, boleh lah. Ini tadi siapa? Dio udah gimana? Ready ya? Udah siap semuanya? Kita mulai aja lah ya. Sorry tadi tekan record dulu. Sebenarnya di TikTok itu udah ada template-nya ya. Ada template game, ada template ini template-template arcade biasa. Namanya game arcade. Terus ada ya banyak sebenarnya tinggal kita replace aja. Cuman kita mau kenalin dulu game arcade ya. Game arcade itu sebenarnya game-game sederhana tapi yang adiktif. Grafiknya dan suaranya itu cukup mencolok, terus dia ada sistem skor. Nah, scoring ini bikin dia adiktif. Terus ada waktu sama kontrol yang unik, itu game arcade ya. Contohnya ada Pac-Man, Space Invader, Time Crisis, Metal Slug, itu termasuk game arcade yang dulunya kita biasa mainnya di PC atau konsol. Nah, sekarang kita udah bisa mainnya di mobile, apalagi nggak perlu download juga, kita langsung buka TikTok, kita langsung masuk ke gamenya ya. Yang pertama yang dibutuhkan di game itu yang jelas ada player, ada obstacle, ada environment, ada objective game, ada score. Nah, jadi ini unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam game ya. Mungkin ada juga yang anak-anak desain di sini ya. Mungkin kalau di desain itu biasanya udah sering lah desain-desain obstacle sama environment. Kalau anak 3D atau 2D Illustrator tuh pasti sering bikin obstacle atau environment atau karakter juga, itu termasuk di player ya. Itu kurang lebih penjelasannya. Terus kita lanjut, ini ada program. Nah, jadi di FX ini kita tidak mengcoding sama sekali. Jadi kita cuman mengprogram. Ini contoh programnya. Nanti kalian bisa contek untuk belajar ulang. Ini ada program untuk controller. Aku jelasin dulu sedikit ya, walaupun agak pusing nanti. Di controller itu kita menggunakan head movement detection yang warna merah. Itu ada head movement detection. Jadi head movement itu kalau kepala kita miring ke kiri, miring ke kanan, dia bakal terdetek sama si programnya. Kemudian terjadi transit by time, itu animasi, kemudian ada posisi. Untuk kontrol, jadi kontrolernya itu kita di filter itu pakai, bisa pakai kedip mata, bisa pakai geleng kepala, bisa pakai buka mulut. Kurang lebih itu ya, udah tahu juga beberapa orang yang sering mainin filter. Terus ada juga score counter. Jadi sistem scoringnya ini sebenarnya matematika dasar ya. Ya cuman kita tambahkan tanda tambah aja. Ada add number di program udah ada. Terus ada obstacle spawn. Nah, obstacle ini obstacle-nya muncul. Terus ada game over program. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini bisa dilihat yang warna hijau ini. Ya, di garis hijau ini contoh player. Ini adalah player. Nah, ini di luar desain ya. Kita jelasin di luar desain dulu. Yang contoh ini ada player karakter, ada dua orang bawa mobil. Nah, ini adalah player yang dimana kontrolnya bisa nanti pakai buka mulut atau kedip mata. Kemudian ada objektif. Objektif itu apa? Misalnya seperti poinnya. Kita harus ngambil poinnya. Poinnya apa? Misalnya ini. Kuenya ini. Kuenya sebagai objektif, kalau dia terhit nanti bakal dapat 20 poin. Kemudian ada obstacle. Obstacle ini rintangan bisa dibilang. Jadi kalau dia terkena rintangan, dia bakal game over. Gitu ya kurang lebih. Itu aja sih penjelasannya. Kita langsung ke efek house saja. Nanti kalau teman-teman udah install efek house, nanti ada barcode muncul di TikTok, bisa scan aja barcode yang untuk login. Tinggal nanti kalau udah login langsung aja kita ke create project ya. Jadi kita nggak pakai template karena kita mau buat custom sesuai keinginan kita sendiri. Langsung aja create project. Oke. Nah, di sini disediain ada namanya, kalau misalnya ada visual scripting. Visual scripting ini kalau misalnya nggak nemu, kita bisa cari di atas ini, ada visual scripting untuk on off-nya. Di atas ini ya. Kalau misalnya nggak nemu, di sini untuk aktifkannya. Nah, nih, di atas ini. Ini ada pojok atas, kelihatan lah ya kira-kira. Nah, untuk dasarnya kita nanti pakai kamera. Kita bakal pakai kamera kita untuk apa ya? Untuk testingnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih mau pakai kamera apa. Sini ada ya kameranya. Oke, aku coba pakai kamera. Coba tes kamera dulu. Kamera ini
kameranya lagi aktif di OBS. Oke, kelihatan lah ya, sorry kusam. Ya, di sini ada kamera. Nah, jadi pertama kita off dulu lah ya. Kita mau bikin. Nah, kalau kalian males juga ada ini karakter. Nah, pertama di sini aku kenalin dulu ada hierarchy. Di bagian hierarchy ini adalah nih di sini ya, di hierarchy. Yang aku tandain yang ini. Hierarchy ini adalah tempat kita bikin projectnya. Nah, di bawah hierarchy ada aset. Aset ini adalah tempat kita impor-impor item yang akan kita masukin seperti 3D model, desain 2D atau sebagainya. Kemudian di sini ada scene. Scene ini adalah tempat kita bekerja, kemudian ada preview. Preview ini adalah tempat hasil akhir, kemudian ada inspektor. Inspektor ini adalah tempat kita mengkontrol filternya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita masuk langsung aja bagaimana cara bikin gamenya. Nah, yang pertama tentu kita harus ada player. Untuk bikin game tadi kita balik ke mana tadi? Ke PDF tadi ya. Oke. Nah, tentu kita harus ada player pertama. Kita harus bagaimana cara bikin player gampang. Di sini ada general kan. Nah, kita tinggal bikin aja add object. Terus kita 3D. Di setelah 3D kita bikin aja misalnya kalian mau bikin apa nih? Kita contoh mau bikin bola dulu ya, bola. Sapphire. Oke. Sapphire, oke, udah. Nah, si Sapphire ini kita bikin tinggal kita rename aja. Kita rename jadi ini klik kanan. Kemudian rename kita bikin aja player controller. Atau mau player aja juga boleh. Player aja lah ya, biar mudah. Player oke, done. Dah, udah jadi playernya. Kurang lebih semudah itu ya, sebenarnya cukup mudah. Nah, bagaimana caranya biar si playernya bisa kita kontrol? Nah, caranya biar dia bisa kita di sini ada inspector ya kalau kita klik. Oke, di sini ada posisi axis, ada X, ada Y, ada Z. Kalau anak-anak desain mungkin juga udah tahu lah nih. Kalau kita geser ya, kita balikin ke 0 dulu. Oke. Nah, caranya adalah kita buka ini tadi. Visual Script tadi. Mana dia hilangnya? Visual Script. Oke, di sini ya. Di sini ada Visual Script. Bagaimana cara kita mau bikin player controllernya? Ini aku besarin ya. Ini kita hapus aja. Player controllernya. Nah, sekarang tergantung kita mau bikin controllernya ini mau pakai geleng kepala kah? Atau mau pakai buka mulut kah? Nah, itu jadi tergantung itu ya, tergantung kita. Jadi caranya kalian tinggal buka Visual Scripting, klik kanan. Di sini ada logiknya, ada banyak. Kalau misalnya kita mau pakai kepala, ada, kita tinggal pakai head movement detection. Kelihatan ya? Nih, ada head movement detection. Ada head shake, ada head node, ada tilt left, ada tilt right. Oke. Gampang ya. Kalau mau buka mulut misalnya, kita tinggal nih klik kanan, add nodes, terus mode. Sini ada mode. Facial movement detection. Nah, ini ada. Ini ada mode close event. Atau mau pakai tab misalnya, bisa pakai tab to screen. Tab screen, gampang ya. Nah, untuk pertama kita coba pakai tab screen dulu biar gampang. Tab screen. Nah, ini komen pertamanya tab screen. Di sini ada tadi contohnya. Nah, kita mau bikin controller nih. Yang di warna merah kan ada head movement. Cuman kita pakai tab screen aja biar cepat dulu. Kemudian bagaimana caranya biar si bolanya ini bergeser? Caranya biar bola bergeser kita pakai animasi. Animasinya kita bisa pakai animasi bawaan yang ada di Effect House. Kita tinggal pakai animasi add nodes aja, add nodes. Kemudian kita pakai transit by time. Nah, transit by time ini adalah animasi standar yang ada di bawaan Effect House.
kurang lebih gitulah ya. Cukup gampang sebenarnya. Kita ulang lagi. Jadi kita mau bikin bolanya, ketika bolanya di tap screen akan terjadi animasi. Nah, caranya saya ulang lagi ya. Kita pakai tap screen, ketika kita tap screen akan terjadi animasi. Animasinya pakai apa? Transit by time. Nah, boleh dicatat untuk animasi itu ada transit by time. Nah, transit by time terjadi banyak nih, ada vector 3, vector 4. Nah, kita vector 3 ya, karena itu berhubung dengan 3D model. Karena 3D model itu biasanya dia berkaitan dengan X-axis, Y-axis, dan Z-axis. Nah, kalau anak-anak 3D mungkin udah tahu lah, udah paham lah kurang lebih ya. Jadi transit by time, di sini ada form ya. From 0, ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, di sini ada inspektor ya, kelihatan ya, inspektor. Di bagian inspektor ini semuanya 0 ya. Karena bolanya berada di titik tengah. Kelihatan ya, di titik tengah. Jadi gimana kita mau geser dia ketika kita tap? Di sini ada from. Jadi from 0 semua. Kemudian ada to. Jadi to-nya berarti kalau kita mau geser dia berarti adalah axis Z. Axis Z-nya ini ke kamera. Oke, ini kamera. Berarti dia ke samping. Kalau ke samping itu X. Nah, X-nya berubah ya, kelihatan ya teman-teman. Di inspektor ada X-nya berubah. Nah, ini kita reset dulu jadi 0. Kalau misalnya kita mau geser ke kiri sedikit, berarti min 8 ya, minus 8. Minus 8. Ini di inspektor kelihatan ya, di hasilnya minus 8. Berarti kita nolkan dulu di sini. Jadi yang kita rubah adalah di visual scriptingnya. Jadi from to X-nya jadi minus 8. Di sini ada durasi. Nah, durasinya mau kita bikin berapa detik? Kita bikin 0,3 detik aja. Kemudian loopnya sekali. Ini ada pimpong. Pimpong itu dia balik lagi. Nah, gimana caranya biar terjadi? Jadi, ini screen tab ada tulisan next ya. Screen tab kita sambungkan ke start. Oke. Nah, kalau udah kita sambungkan, di sini kan ini ada perintah, di sini ada animasi. Nah, di sini ada perintah, ya, di sini perintah, di sini animasi. Kemudian di terakhir, yang di sini adalah objeknya. Objeknya tinggal kita masukin aja. Di sini ada posisi ya. Jadi yang kita memainkan posisi di inspektor ini, di inspektor kelihatan ya di samping. Di sini ada posisi. Nah, kemudian ada titik di sini, kita tinggal klik aja set position. Kita klik. Nah, dia bakal muncul nanti di sini. Set position. Atau bisa manual juga set position. Nah, nih. Bisa manual juga. Nanti kita tinggal masukin aja objeknya. Si player. Oke. Nah, bagaimana biar terjadi? Ini kan si screen tab-nya udah melakukan animasi, tapi belum tahu nih ke siapa. Karena perintahnya belum jalan untuk siapa. Nah, untuk siapanya ini dia untuk si bola tadi. Ini ya si player bola tadi. Kita tinggal hubungkan si style ke enter, kemudian ada vector 3. Di sini ada value nih, value-nya value yang sekarang nih. Value yang sekarang di sini. Kita tinggal hubungkan aja. Oke. Nah, dia udah terhubung, jadi nanti bakal hitam. Nah, ini udah terjadi nih. Gimana caranya biar dia pasti terjadi? Ini belum tentu terjadi. Kita coba dulu ya. Ini ada bola, kita screen tap. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya, kurang lebih. Jadi screen tab-nya sudah berfungsi. Kalau kita melakukan screen tab, maka bolanya akan bergeser ke kiri. Oke. Sampai situ kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita masuk ke babak yang lebih sulit. Gimana, Dio, Aul, Kaleb? Oke lah ya, kita lanjut aja lah ya. Nah, ini kalau udah terjadi perintah, sebenarnya gampang. Ini kan udah ada nih.
Kita tinggal rubah aja di belakangnya. Kita mau jadi apa? Misalnya mau jadi yang tadi saya bilang, mau misalnya tinggal diganti jadi head move detection misalnya. Sini ada head tilt ke kiri, kiri left ya betul ya. Nah, ini tinggal kita rubah-rubah. Ini kan udah jadi nih vektornya, udah terjadi animasi nih. Depannya tinggal kita rubah-rubah aja nih. Tadi dia terjadi ke -8. Oke. Kita tinggal rubah. Terserah kalian mau pakai screen tab, mau buka mulut. Kalau mau buka mulut tadi saya bilang bisa pakai mode. Tinggal dicari mode close event, ada pakai kepala, ada kedip mata. Kalau kedip mata pakai A. Ini ada kelihatan ya, A left mata, A left, A left eye right A. Nah, ada kedip mata sebelah kanan, ada kedip mata sebelah kiri, kelihatan ya. Tuh ada animasinya. Nah, sekarang kita biar gampang pakai head move detection karena kita mau bikin ke kiri dan ke kanan. Ini perintahnya tadi ke kiri, kita langsung aja ke begin. Oke, dah. Sekarang kita coba di kamera ya. Oke, ke kanan ya. Nah, sekarang kita mau bikin dia ke kiri. Gampang. Ini yang tadi udah jadi, 3 komen yang udah jadi ini, kita tinggal copy aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, yang di head detection tinggal ganti kita ke kanan, karena tadi ke kiri ya, ini tinggal ke kanan. Kemudian ada animasi. Nah, animasi ini tadi kan -8 nih untuk dia bergerak ke, oke. Nah, untuk bergerak ke kiri ini kan -8 ya. Nah, untuk dia bergerak ke kanan, kita tinggal bikin 8. Berarti kebalikannya dari -8. 8. Oke ya, berfungsi ya. Jadi udah ada, kita sekarang udah punya controller. Kayak kurang lebih easy lah ya. Sekarang kita udah punya kepala ke kanan dan kepala ke kiri. Oke, sampai sini ini controller ya. Ini saya grup dulu. Untuk bikin grup kalian cukup tinggal bikin create subgroup. Nah, dia jadi satu. Jadi ini saya bikin dulu player controller. Oke. Jadi sekarang kita udah punya player controller ya. Gampang. Kira-kira sampai player controller udah ini udah paham kira-kira? Atau ada yang mau ditanyain? Dio, Aul, Kaleb, Rini. Gimana, Dio? Aman. Oke, sip. Aman ya. Kita lanjut. Jadi kita sekarang udah punya controller. Apa selanjutnya? Selanjutnya kita adalah harus punya. Nah, bisa mau environment dulu, bisa obstacle dulu. Nah, kita gampang aja ya, main cepat aja ya. Ini saya geser dulu. Ini kita off dulu. Oke. Nah, sebenarnya udah banyak aset kalau teman-teman mau bikin filter dadakan gampang terus langsung upload. Di atas ada aset library ya, di atas ini ada aset library. Sebenarnya tinggal klik aja. Nah, di sini udah banyak asetnya. Dari material, 3D model. Nah, sekarang kita mau bikin environment ya. Kalau environment kita bikin dari box aja lah ya, dari plan aja ya. Gampang tinggal add object. Kita environment ala kadar aja ya, add object terus bis kita pakai plan aja. Oke, ini kita udah ada plan di sini.
Kemudian tinggal kita, ini ada move di atas ya, di atas ada kontrolnya, ini ada move, ini ada rotasi, ini ada scale. Nah, kita scale dulu ke 90 derajat. Oke. Oke, kebalik berarti minus 90. Oke, sekarang kita perbesar. Nah, sini belum kelihatan ya di kamera. Nah, kalau udah kita turunin kelihatannya. Oke, segini aja lah ya. Nah, untuk kameranya bisa kita atur. Di atas ini di general ada kamera. Tinggal klik kamera aja, kita rotate atau kita pindahkan aja. Ini kamera kita rotate aja biar kelihatan agak diam sedikit ya. Move. Oke. Oke, udah kelihatan lah ya kurang lebih game ala-alanya. Nah, kita mau ngasih tekstur nih. Gampang, tinggal kita buka aset aja. Terus ada material. Nah, materialnya kita pilih asal aja ya. Untuk lantainya kita pakai apa ya? Kita pakai apa nih? Oven bata-bataan nggak ada ya? Carbon fiber, wood. Udah kita pakai wood aja. Nah, ini tinggal diimpor aja. Impor. Nah, nanti bakal muncul di pojok bawah. Di bawah. Nah, tinggal klik plan. Plan tadi di inspektor. Ada mesh render. Ini tinggal diganti materialnya. Raw wood. Eh, ya salah. Kita mau aplikasikan ke plan ya. Plan. Terus raw wood. Oke. Udah jadi. Environment ala kadar kita udah jadi. Easy. Easy ya. Nah, kita mau bolanya. Bolanya kita mau pakai apa ya? Kita tambah lagi. Bolanya kita pakai cat fur. Bulu lucu kali ya bulu-buluan. Long fur. Nah, kita pakai bulu-buluan aja lah ya. Import. Nah, kalau udah si playernya tinggal kita ganti materialnya. Oke, dah. Gampang ya. Kita atur sedikit. Duh, apa nih? Agak error deh. Hmm. Udah itu dulu lah. Kameranya udah oke lah ya. Oke, kita lanjut. Environment udah. Jadi tadi apa saja yang udah? Player udah. Environment udah. Nah, sekarang kita player udah ya, controller, terus environment udah, kita bikin obstacle. Obstacle itu adalah rintangan ya. Nah, rintangan kita bikin ala kadar aja ya dari kotak-kotak. Dia tinggal tambahkan aja cube cube aja. Nah, ini tinggal kita atur ya. Sini ada cube, ini ada bagian kiri. Kemudian kita duplikat. Ini ada bagian kanan. Oke, jadi ada dua obstacle. Lagi agak jauh ya. Nah, ini cube kita rename dulu jadi obstacle. Op, op.
obstacle. Rename obstacle. Oke, untuk obstacle-nya kita kasih apa ya, material api ada nggak ya? Tiger skin. Ini agak-agak kayak api sedikit nih. Nah, kita pakai ini aja ya untuk obstacle-nya. Tinggal masukin kayak tadi. Oke. Oke. Wah, jadi kepotong dia. Lingkaran aja kali ya. Kita pakai lingkaran aja. Ini bisa dirubah di sini ya. Wah, kepala kucing. Nah, kita pakai kepala kucing ya, biar lucu. Kepala kucing. Oke. Udah. Nah, sekarang obstacle-nya udah jadi. Gampang. Cuman obstacle-nya belum ada animasinya. Nah, jadi untuk animasikannya kayak tadi gampang. Kita tinggal bikin ini. Tinggal bikin transit by time. Nah, transit by time tadi basic animasi ya. Nah, transit by time kita mau mulai ketika kita record to screen ya. Jadi kalau kita record dia bakal mulai gamenya. Jadi kalau kita record si kucing api ini bakal bergerak ke menuju kita. Jadi caranya tinggal kita bikin aja. Record di sini ada record video record. Nah, di sini ada video record. Kemudian di akhirnya ada si obstacle-nya. Nah, kita ambil obstacle-nya. Nah, obstacle-nya bisa kita grup dulu pakai empty mesh. Jadi nanti dia si obstacle-nya bergerak bersamaan. Sini kita rename aja animasi obstacle atau obstacle spawn. Nah, kita klik si obstacle spawnnya. Kemudian di sini ada kayak tadi juga, kayak ambil animasi controller si bola tadi. Ya tinggal set position. Di sini ada transform, di sini ada set position. Nanti bakal langsung otomatis muncul di sini. Nah, kita udah punya 3 komposisinya. Oke. Nah, sekarang kita mau animasiin nih. Tadi sini kan transit, ini kan number. Kita harus ganti jadi vektor dulu karena ada 3 dimensi. Nah, kita tes dulu si obstacle-nya. Di sini dari 0 semua ya, posisinya dari 0. Jadi kalau dia melewati kita berarti dia sih kelihatan nih, ini ada informasinya. Kalau dia melewati kita, oke, dia bakal di 230 di Z. Jadi Z-nya yang berubah ya. Oke. Kita nolkan lagi. Nah, di sini berarti dari 0 Z-nya ke 230. 230. Nah, animasi durasinya kita bikin berapa ya? Kita bikin 5 detik misalnya. Nah, kayak tadi gampang, tinggal stay-nya connect-kan ke enter. Terus current vector tree-nya tinggal connect-kan ke value-nya si obstacle. Terus video record-nya, on recording-nya kita tinggal sambungkan ke start. Nah, kita tes ya. Oke, kebalik. Berarti dia di on start ke start. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, dia jalan ya. Slide. Oke. Nah, sekarang kita udah ada player. Rasa dulu udah ada player, udah ada obstacle, udah ada environment. Nah, tinggal satu step lagi. Berarti game kita udah mau selesai ya. Jadi ini kita grup dulu.
kita grup, dia jadi Nickered subgraph, dia jadi obstacle spawn. Oke, kita udah punya dua aspek, ada player controller, ada obstacle spawn. Kemudian di sini kita ada objektif gamenya, yaitu poin ya misalnya. Oh ya, kita belum masukin poin. Untuk poinnya kita bikin apa ya? Untuk poinnya kita bikin lingkaran aja deh. Lingkaran di sini. Yang kita duplikat lagi. Lingkaran satunya di sini. Oke, dah kita bulat aja lah ya. Udah cukup lah kurang lebih. Nah, bagaimana caranya? Oke ya, sorry. Sekarang kita yang belum ada adalah kita udah punya player, udah punya obstacle, udah punya environment, game objektif udah ada. Yang bulat-bulat tadi, sekarang tinggal score. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bikin score? Nah, di sini udah ada teman-teman. Sebenarnya tinggal contek aja. Score itu perhitungannya pakai counter. Jadi kita bakal pakai counter dan add number. Nah, sebelum itu jadi perintah untuk untuk mengcounter, untuk agar terjadi perhitungan dalam misalnya objeknya bertabrakan, sorry. Setiap objek yang bertabrakan maka akan terjadi counter. Jadi kita nanti pakai collision event. Collision event. Nah, collision ini adalah apa ya? Selubung lah istilahnya ya. Apa sih? Ya intinya bertabrakan lah intinya. Ketika objeknya bertabrakan akan terjadi perhitungan. Nah, perhitungannya itu ada counter. Nah, ketika dia terjadi perhitungan maka akan terjadi perjumlahan. Penjumlahan itu adalah add number. Add tambah A tambah B. Di sini A tambah B sama dengan number. Oke, ini agak rumit tapi kita permudah aja. Kita langsung praktek aja. Jadi, di setiap objek yang sudah ada, kita harus kasih collision dulu. Caranya gampang. Di player ini ada player. Player tinggal kita tambah add komponen. Tinggal kita cari collision. Ada collision. Di sini ada add komponen, tinggal cari collision. Collision. Oke, di mana ya? Bentar ya. Rig body, utility, audio physics, kapsul, sphere, rig body, collidoler, box collidoler. Oke, sphere collidoler misalnya. Oh, bukan. Kayaknya ada di interaksi ya, interaksi. Coba kita cari collision. Collusion. Ntar ya, agak lupa nih, ada di mana. Box collidoler. Sepertinya ini collidoler. Ya, collide. Sini ada Sapphire Collider. Nah, ini udah ada Sphere Collider. Ini ada radiusnya juga. Nah, ini kelihatan ya, ada hijau-hijau. Ini collide-nya. Kita bikin 5. Kita bikin ya segini aja. Ini ada collide-nya. Nah, kita harus kasih juga yang lain. Si obstacle-nya juga kita kasih. Ini obstacle-nya kita kasih collide. Si obstacle-nya kita kasih kotak aja. Box collide. Oke. Terus kita perbesar. Perbesarnya ada di hierarchy ya. Kemudian kita perbesar. Kemudian obstacle satu lagi. Kita kasih collide juga. Yang kita perbesar.
Oke, kelihatan ya hijau-hijau. Kemudian si ininya, si objektifnya kita kasih juga, kasih box aja biar cepat. Oke, udah. Kemudian Sapphire satu lagi kita kasih box. Oke, jadi kita udah punya Collide. Ini kita tambah lagi Sapphire-nya satu lagi, ikat di sini. Oke, ini ada 3. Nah, kita tambah lagi deh kalau gitu, duplikat, kasih. Oke. Oke ya, jadi nanti kita mau bikin kalau si fur kita atau bola-bola kita, kalau bola kita nabrak bola putih, maka akan terjadi perhitungan. Nah, caranya kita pergi ke visual scripting tadi, kita tinggal bikin counter. Oke, sini udah ada counter. Oke, kita nyontek sedikit ya. Ini ada counter, kemudian ada add number, kemudian ada pick, kemudian ada data convert. Nah, ini tinggal dicontek aja sebenarnya. Nah, kita masukin add. Oke, udah ada di sini ya. Kita tinggal masukin add, pick, dan data counter. Kita tinggal masukin add. Oke, ini udah ada number. Kemudian tinggal kita masukin pick. Kemudian kita masukin data convert. Data convert atau data counter ya. Oke, data convert. Oke, udah ada. Sekarang nanti dia akan terjadi ke teks. Nah, di ujung ini ada teks. Jadi kita masukin teks dulu. Tinggal tambah add object. Kemudian ada teks di mana ya, teks 2D, teks mana teks. Oh ya, kita ketik aja lah sini ya karena nggak nemu teks. Oke, ada 2D teks. Nah, sini ada score. Kita kecil dulu, kita bikin warna oranye, bold italic, background. Oke, dah ini kita bikin dia 0. Ini ada skor ya. Oke, udah. Kita bikin segini aja size-nya kali ya. Oke. Oke. Sekarang kita udah punya text score. Nah, berarti yang ada di sini tadi ini adalah set text. Nah, kita ambil dulu set textnya. Teks tadi ada di bawah. Kemudian ada set text. Nah, di sini ada. Ini di atas get text. Nah, di sini ada get text. Berarti kita pakai yang ini. Set text. Kelihatan ya di bawah. Set text. Nah, dia bakal langsung muncul di sini di visual scripting kita. Nah, ini tinggal kita connect-kan aja sebenarnya. Ini counter ada di A. Sorry. Counter kita harus oke, ternyata current number-nya. Current number A, kemudian add number di data, kemudian input di data convert. Nah, data convert ini kita ganti jadi react boolean. Bentar, contek dulu.
oh tetap number, dia menjadi number. Nah setelah jadi number kita tinggal string. Nah di sini ada value, value ini adalah string, tinggal kita connect. Nah sekarang udah connect nih. Nah cuman perintahnya belum ada. Perintah ketika ini kan cuman menghitung untuk menjumlahkan, maka akan terjadi perubahan angka nanti ketika dia menjumlah. Nah sekarang perintahnya adalah ketika si bola ini, mana bola kita, ketika player kita bertabrakan dengan si bola poin, berarti kita harus masukin nama perintahnya collision. Tinggal kita klik kanan, collision event. Ketika terjadi collision event, maka akan terjadi increase, penambahan. Oke. Nah, di sini ada collider komponen. Nah, ini kita geser dulu. Nah, komponennya siapa? Nah, kita mau bikin siapa nih collider komponennya ketika dia terjadi penjumlahan? Ketika dia terjadi penjumlahan, kita maunya si safir yang ini, si obstacle ya. Nah, si bola bulat yang ini. Bola bulat ini kita kasih nama poin. Ini juga poin. Ini poin. Ini poin. Oke. Udah. Nah, dia nih ada collider komponen, kita tinggal masukin aja si poin. Kemudian oke. Oke, kita tes. Kita tes ya. Ketika dia terjadi collision event, dia akan menghitung. Nah, ini narasinya ya. Ketika dia terjadi bertabrakan, collide, maka dia akan terjadi perhitungan. Nah, perhitungan maka akan terjadi add, penjumlahan. Maka di setiap penjumlahan kita akan mengambil pick number, berarti kita mengambil nama, mengambil data tadi. Ini data. Kemudian data yang tadi kita convert, kita pakai data convert, kemudian kita convert ke set text. Text tadi kan 0. 0, jadi dia harus nyambung. Ketika dia nyentuh, kalau dia menjumlah, maka akan terjadi 1. Kita tes ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kita pakai kamera dulu. Oh iya, ada yang lupa. Kita ada yang lupa. Si obstacle-nya belum kita kasih animasi. Aduh, taskbar-nya nyangkut. Bentar, guys. Bentar, guys. Taskbar kita nyangkut. Nah ya. Hmm. Gak bisa di off dia. Taskbar mana ya? High taskbar ya. Taskbar setting. Aduh, visual scripting kita nyangkut. Ntar kita save dulu. Kita save dulu. Save. Oke, visual scripting kita nyangkut. Ntar kita buka ulang lagi.
Oke, ini dia udah nongol. Nah, kita lupa tadi menganimasikan si poinnya. Kita animasikan dulu, kita ambil dari obstacle aja. Ini udah ada. Nah, ini tinggal kita copy aja sebenarnya. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian tinggal kita ganti orang belakangnya. Si poin kita grupkan dulu. Poin. Oke, poin. Kita ambil lagi set position. Dia ke stay, kemudian dia ke sini. Oke, kita tes. Oke, belum terhitung ya. Ini group obstacle, kita balik ke collision tadi. Ternyata belum terhitung. Sepertinya ada yang ketinggalan. Wah, ternyata kita salah. Ini collidernya salah. Nah, ini kita harus ambil ke poin yang depan. Aduh, mana? Kayak poin yang ini, kita ambil boxnya, box collidernya nih, box collidernya. Sini ada titik, kemudian kita get box collider. Nah, kemudian kita tarik ke sini. Oke, coba ya. Udah berhasil. Oke, kita geser dulu. Wah, belum terjadi. Ada yang error kah? Collision event counter number at source-nya 2D text on enter. Oke, kita lupa di sini. Kita harus masukin update. Oke, kita cek. Nah, ya, kita lupa, kita harus masukin update. Kemudian di teks juga kita harus masukin update. Oke, sini ada update, kita masukin ke enter. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, terhitung ya. Oke, terhitung. Jadi, nah, ini kita udah punya score counter. Nah, ini tinggal kita grup. Kita bikin namanya scoreboard. Oke, kita udah punya aspek player controller, udah punya obstacle spawn, udah punya scoreboard. Nah, scoreboard ini tadi kan cuman satu nih, kita cuman satu ini ya, satu apa? Cuman objek yang paling depan nih. Nah, caranya untuk masukin objek yang lain itu kita nanti pakai sequence. Oh enggak, kita tinggal masukin counter aja lagi nih. Tinggal masukin counter. Nah, ini tinggal kita duplikat. Ctrl C, Ctrl V. Tarik ke sini. Tadi ada berapa poin? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 3 lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Oke. Nah, ini
tinggal kita ganti belakangnya dengan si poin yang tadi. Ini poin paling depan udah. Ini poin nomor 2, tinggal kita tambah nih yang titik, kemudian get box, kemudian masukkan. Oke, sorry, dia di sini. Oke, tinggal kita ambil poin yang ke selanjutnya. Yang ini ambil titik, kemudian get box. Tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya yang terakhir, nah kita ambil titik. Oke, di box koridor ya. Kemudian kita ambil titik, get box. Kemudian kita tinggal tarik. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin ke sini. Sorry, nih current number tinggal kita masukin. Oke, dia putus, berarti kita harus pakai ini di A. Kita kalau nggak salah nanti pakai sequence. Oh, di B-nya. Sorry. Jadi ada 4, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 objek. Ini tinggal tambah. Ada nih. Yang ini di B, yang bola satu lagi di C, bola satu lagi di D. Oke. Udah terhubung semua. Jadi ini adalah bola-bola yang tadi, yang udah kita kasih script, kita kasih program. Ketika dia menyentuh, ketika dia terjadi bertabrakan, maka dia akan terjadi perhitungan. Ketika dia terjadi perhitungan, maka akan terjadi penjumlahan nih, A tambah B. Kemudian kita ambil datanya, data convert, kita convert ke teks, maka teks yang 0 tadi akan berubah menjadi angka sesuai dengan counter. Kurang lebih gitu ya, kita tes ya. Oke. Sorry agak ngabrut mainnya. Kita tes lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, tuh kalau dia kena yang kucing dia nggak bakal terhitung. Oke, jadi dia harus kena yang bola biar dia terhitung. Oke, sekarang kita udah hampir lengkap. Kita udah punya player, udah punya obstacle, udah punya environment, udah punya objektif game, udah punya score. Nah, yang terakhir adalah game over. Nah, ini game over. Jadi game over gampang. Nih game over. Jadi yang terakhir adalah game over. Maka ini kita grup dulu ya. Ini udah kita grup scoreboard. Yang terakhir adalah game over. Kita udah punya player, udah punya obstacle, udah punya scoreboard. Sekarang game over. Jadi perintahnya ketika menabrak si kucing. Kalau tadi kan perintahnya ketika nabrak si bola-bola. Ketika nabrak si bola-bola maka akan terjadi perhitungan skor. Sekarang kita mau ketika dia nabrak kucing maka gamenya akan berhenti atau game over. Gampang karena kita udah punya collidernya tadi. Ini ada obstacle ya, nih obstacle. Nah, kita tinggal ambil mesh-nya ini di titik ujung. Get box collider. Oke. Ini si kucing. Sekarang kita tinggal bikin adalah collision event ketika si kucing merah terjadi tabrakan, maka ini kita harus bikin dulu ya record. Jadi kan mulainya dari record ya, video record. Maka ketika dia video record, ketika dia terjadi tabrakan, maka
gimana kita bikinnya ya? Maka gamenya akan berhenti. Stop recording. Collision event, stop recording. Oke, kita langsung ini aja. Oke, kita tes ya. Stop recording. Oke, kita coba. Sorry. Oke, belum aktif. Berarti kita pakai apa ya? Kita pakai reset kah? Reset recording. Ya, kita coba pakai reset recording. Oke. Sepertinya kita ada yang lupa. Ntar kita contek dulu. Game over. Oh, kita pakai ternyata di sini pakai visibility. Ketika terjadi tabrakan, maka tulisan game over. Oh. Nah, di sini dia pakai tulisan game over. Kita nyontek aja lah ya. Kita bikin teks yang ini kita duplikat. Sini kita rename game over. Oke, kita kasih tulisan game over. Oke, tapi dia warna merah. Oke, done ya. Game over. Nah, caranya kita ketika ini kan masih hidup nih. Si tulisan game over masih muncul. Nah, kita mau bikin dia hilang dulu. Jadi, ketika video record set visible untuk menghilangkan objek itu pakai set visibility. Jadi kita pakai set visibility. Oke. Sini ada targetnya. Targetnya adalah si game over. Set get. Kita langsung aja lah ya. Langsung sini aja. Game over. Oke, visibility on. Di sini visibility-nya off dulu. On, kemudian ketika dia recording oke, kita mau di awal dia itu off. Jadi caranya adalah kita copy dulu. Jadi di start, nah kita pakai start ya biar dia mudahnya di awal. Jadi di start dia itu off. Ketika pada saat video recording terjadi collision event, maka dia akan off. Oke, kita tes. Oke, belum hilang. Berarti on start ketika terjadi collision event maka dia akan off. Di sini off, di sini on. Oke, kita coba ya. Oke, game over. Tapi gamenya masih jalan. Oke, nah di sini kita udah punya game over ya, kurang lebih.
Jadi kita grup dulu game over. Game over. Oke. Kita udah punya game over. Sekarang terakhir adalah kita mau ketika game over, gamenya itu apa ya, obstacle-nya itu berhenti. Ini di video record kita tinggal copy si game over ini, si collisionnya tinggal kita copy yang di belakang, Ctrl C, kita masuk ke obstacle spawn, Ctrl V, oke, collisionnya kita lupa, collision event, sebentar, maka dia akan stop. Nah, ketika dia nabrak si kucing, maka dia akan stop. Dia akan pause kali ya. Kita coba pause. Maka dia akan pause. Stop lah ya. Pause saja. Ini tinggal kita copy, kita paste, kemudian kita akan pause. Ketika dia nabrak obstacle, maka animasinya akan berhenti. Oke, kita coba. Oke, masih jalan. Apakah ada yang salah? Oke. Kita belum masukin update. Sini kita juga masukin update. Sini juga kita harus masukin update. Sini juga update. Oke, kita tes. Oke. Tapi dia masih menjumlah ya. Oke, kurang lebih ini udah si kucingnya. Tapi kita di sini punya 2 kucing ya. Jadi kita coba kucing depan aja, nanti teman-teman boleh latihan sendiri. Nanti asetnya saya kirim, nanti teman-teman tinggal tambah aja. Sekarang kita mau adalah obstacle spawnnya udah, game overnya udah. Sekarang kita mau yang terakhir adalah ketika objeknya nabrak si koin, maka koinnya akan hilang biar tidak terjadi pengulangan yang seperti tadi. Player control program, counter, obstacle spawn, game over program. Oke, kayaknya belum saya buat. Nah, kita mau bikin ketika objeknya nabrak, maka objeknya akan hilang. Nah, kita tinggal bikin collision event. Mana sih? Collision event. Kemudian set visibility. Dia dari on. Kemudian kita tambahin delay. Bukan delay, kita tambahin time. Bukan timer, kita tambahin apa ya? Kita tambahin wait for a second.
ya, wait for a second, 1 detik, kemudian akan terjadi hidup lagi. Sini off, sini on. Oke. Collision event set visible. Oke, nah tadi kita coba lagi. Nah, ini si bolanya nggak hilang ya. Kita mau ketika dia menyentuh bola, maka bolanya akan hilang. Jadi kita tinggal ambil bolanya, supranya, oke, bolanya. Kemudian kita tinggal ambil collidernya. Oke, ini di sini udah ada. Tinggal kita masukin. Ini tinggal kita tarik. Targetnya siapa? Targetnya adalah si poin. Dan targetnya siapa? Si poin. Ini tinggal kita sambung. Oke. Oke, kita play lagi. Nggak kena, sorry guys. Kita pakai bola yang kedua ya. Bola yang kedua. Oke, bola yang kedua ada di sini. Bola yang kedua ada di sini. Ketika oh ya, satu yang belum update. Nah, kita harus ingat update. Update. Oke. Ini harus kita masukin update juga. Ini kita masukin update juga. Oke, kita coba. Oke, kenapa belum hilang dia? Oke. Hilang ya tadi. Coba lagi. Oke, hilang dia. Nah, tinggal masukin yang poin tadi. Ada berapa? Ada 4 poin. Gampang, tinggal kita copy aja. Ini kita copy. Kita paste. Poin paling pertama. Di tengah lah ya. Poin pertama tinggal ambil get box, masukin. Kemudian ini kita ganti poin pertama. Oke, kemudian kita ganti poin pertama. Nah, ini kita copy lagi. Tinggal kita masukin poin kedua. Poin kedua udah belum ya? Poin kedua yang mana tadi? Oke, tinggal kita masukin poin kedua. Poin kedua. Poin kedua. Oke, ketiga udah, kita tinggal masukin poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Oke. Oke, udah. Kan kita coba. Aduh. Itu ya, game over. Kita mundurin dikit kali ya. Kita mundurin sedikit. Oke. Coba. 1. Sorry. Ini kita majuin. Oke, kayaknya controllernya harus kita atur biar ini kita belum kita grup. Ini kita grup dulu.
Ini namanya destroy point. Oke. Oke, kita udah lengkap. Kita udah punya player controller, udah punya obstacle, udah punya scoreboard, udah punya game over, udah punya destroy point. Nah, tadi kita pindahnya agak lama, kita tinggal pergi ke controller. Ini kita tukar jadi 01 aja. Ini kita ganti jadi 01. Oke. Tes. Oke. Down. Nah, untuk winnernya gampang. Misalnya target skornya 4 gitu misalnya. Ya udah, dari 4 itu yang dari game over tadi tinggal kita copy. Habis itu ya udah kita bikin winner gitu. Oke, kurang lebih itu, ya game kita. Kita coba sekali lagi ya. Kita tes tuh. Oke, game over. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin infinity, gampang. Ini tinggal di copy semua. Tinggal di copy aja. Ini ada poin, ada tadi kan udah kita bikin nih poin, grup, obstacle. Nah, ini teman tinggal copy sampai ke belakang semua. Dah gitu doang. Easy kok. Tinggal copy sebanyak-banyaknya. Jadi terus tinggal mainin. Oke, kurang lebih itu kita udah ada player controller, spawn, scoreboard. Oke, kurang lebih itu sih. Kira-kira ada yang mau ditanyain?